Saudara-saudaraku yang terkasih, salam sejahtera buat kita semua. Tolong dukung channel Kristiani Tube dengan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Berikut adalah kisah terbesar tahun 2020 tentang arkeologi yang menghubungkan kita dengan dunia Alkitabiah. Pahatan Dewa Asiria. Arkeolog Italia dan Kurdi menemukan pahatan batu setinggi 15 kaki yang menggambarkan seorang raja Asiria dan 7 dewa Asiria yang sedang berdiri di atas punggung binatang suci. Karya seni itu diukir dalam relief di tebing di sepanjang kanal di wilayah Kurdistan Utara Irak. Raja tersebut diyakini sebagai Sargon II yang memerintah dari 722 hingga 705 sebelum Masehi dan menaklukkan kerajaan Israel Utara. Bisa jadi kanal tempat ditemukannya relief tersebut digali oleh orang-orang Israel yang diperbudak oleh Sargon II. Gereja yang dibangun di atas batu karang yang kokoh. Sebuah penggalian di Banias di Israel Utara telah mengungkapkan sisa-sisa dari sebuah gereja abad keempat yang dibangun sebagai sebuah tempat praktek umum di atas sebuah kuil dewa lain. Banias adalah pusat kultus pemujaan dewa Pan, dan kuil itu kemungkinan besar merupakan tempat pemujaan dewa Yunani yang terkait dengan seks dan musim semi. Bagaimanapun, para umat Kristen pada abad keempat akan mengenali lokasi tersebut sebagai Kaisarea Filipi yang Alkitabiah, di dekat lokasi di mana Petrus berkata kepada Yesus, "Engkau adalah Mesias." Dan Yesus menjawab, "Di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku." Satu batu di reruntuhan itu ditandai dengan pahatan salib yang ditinggalkan oleh para peziarah yang mengunjungi gereja tersebut tidak lama setelah agama Kristen menjadi agama resmi Kekaisaran Romawi. Benteng Sekutu Raja Daud. Para arkeolog menemukan sebuah bangunan berbenteng di dataran tinggi Golan yang berasal dari zaman pemerintahan Daud, sekitar 1000 sebelum Masehi. Sebuah batu basal besar di dalam benteng diukir dengan 2 sosok bertanduk dengan tangan terentang. Para arkeolog percaya bahwa bangunan ini adalah sebuah pos terdepan kerajaan Geshur, sekutu dari Raja Daud. Istri Daud, Ma'akah, ibu dari Absalom, adalah putri Raja Geshur. Sisa-sisa dari asap suci. Sebuah tes baru pada sisa-sisa organik di permukaan yang terbakar pada sebuah altar abad ke-8 sebelum Masehi mengungkapkan sisa ganja. Ini adalah bukti pertama bahwa ganja dikaitkan dengan segala bentuk pemujaan di Israel kuno dan ritual penggunaan ganja tertua yang diketahui hingga saat ini. Altar itu didedikasikan untuk menyembah Tuhan Abraham, Ishak, dan Yakub. Pusat pemujaan di benteng gurun Arad pertama kali digali pada tahun 1960-an. Pengujian yang dilakukan setengah abad lalu kembali tidak meyakinkan. Pengujian baru dilakukan dengan menggunakan peralatan dan teknik yang lebih baik. Altar kedua di situs itu memiliki jejak kemenyan. Kuil saingan Yerusalem. Arkeolog Universitas Tel Aviv memperhitungkan bahwa sebuah kuil ditemukan selama rekonstruksi Israel's Highway 1 di dekat Yerusalem, dibangun sekitar 900 sebelum Masehi. Kuil Moza diperkirakan ukurannya sama dengan kuil yang dibangun oleh Salomo setengah abad sebelumnya dan hanya 5 mil ke timur. Kuil saingan tersebut kemungkinan besar digunakan untuk menyembah Tuhan yang membawa bangsa Israel keluar dari Mesir dan dewa-dewa lainnya juga. Penemuan tersebut mengejutkan, tetapi sesuai dengan narasi Perjanjian Lama akan perdebatan nasional tentang di mana, bagaimana, dan siapa yang harus disembah.
Para ahli berpendapat bahwa beberapa teks utama Alkitab disusun sebagai pertahanan ibadah yang berbasis di Yerusalem, dan satu raja-raja menceritakan bagaimana pada abad yang sama kerajaan Israel di utara membangun pusat-pusat ibadah di Dan dan Betel. Dewa pemukul Kanaan. Arkeolog Israel Joseph Garfinkel menemukan reruntuhan kuil Kanaan dari abad ke-12 sebelum Masehi. Situs penggalian yang terletak di Lachish, salah satu kota terpenting Perjanjian Lama di wilayah tersebut, telah menghasilkan harta karun artefak yang digunakan dalam pemujaan orang Kanaan, termasuk perhiasan, belati, dan 2 patung perunggu dewa pemukul yang setinggi 4 inci. Mungkin penemuan terpenting di kuil ini adalah tongkat perunggu yang dilapisi perak. Garfinkel yakin benda itu dipegang oleh patung dewa Kanaan Baal yang seukuran manusia. Patung itu sendiri tidak ditemukan, tetapi patung-patung besar dewa Kanaan kuno jarang ditemukan. Istana yang terawat baik. Para arkeolog yang mengerjakan proyek jalan di lembah Yisrael di luar kota modern Afula menemukan sebuah kompleks kerajaan yang berfungsi untuk melayani raja-raja Israel seperti Omri dan Ahab. Kompleks ini terletak hanya setengah lusin mil dari Tel Jezreel, situs istana Raja Ahab lainnya. Sebuah bangunan berpilar besar yang mereka temukan dideskripsikan sebagai bangunan terawat terbaik, House of Omri, yang pernah ditemukan di Israel. Toples-toples penyimpanan yang ditemukan di situs itu mengungkapkan apa yang tampaknya merupakan sistem distribusi makanan terpusat. Gereja di sebuah rumah di Laodikia. Arkeolog Turki Celal Şimşek menemukan benda-benda suci yang digunakan dalam ibadat Kristen saat menggali sebuah rumah di Laodikia. Rumah peristal dibangun di sekitar taman pusat atau halaman, terletak di sebelah teater, dan kemungkinan besar dimiliki oleh orang-orang kaya. Rasul Paulus mengirim surat ke gereja di Laodikia yang disebutkan dalam Kolose, tetapi tampaknya telah hilang. Gereja juga disebutkan dalam Wahyu ketika Yesus mengecam orang-orang Kristen karena berkata, "Saya kaya, saya telah memperoleh kekayaan dan tidak membutuhkan apa-apa. Aku kaya, berkelimpahan, dan tidak kekurangan apa-apa, dan tidak tahu bahwa sesungguhnya kamu sengsara, malang, miskin, buta, dan telanjang." Şimşek belum merinci benda-benda keagamaan yang dia gali, tetapi menyimpulkan bahwa rumah dengan gereja akan menambah pemahaman para ahli tentang bagaimana agama Kristen menyebar di Laodikia sejak pertengahan abad pertama. Replika itu nyata, fragmen itu palsu. Satu masalah yang terus dihadapi para arkeolog Alkitabiah adalah menentukan keaslian artefak yang tidak mereka gali secara pribadi, yaitu barang-barang yang dijual di pasar barang antik. Tahun 2020, kita menyaksikan beberapa contoh utama bagaimana teknologi mutakhir dapat membantu, seperti cetakan segel tanah liat yang pernah diyakini sebagai palsu terbukti asli, sementara fragmen gulungan laut mati yang pernah diyakini nyata ditemukan sebagai palsu. Profesor Universitas Ben Gurion Yuval Goren dan timnya menentukan bahwa sebuah bola atau segel tanah liat yang menggambarkan singa yang mengaum berasal dari masa pemerintahan Yerobeam II yang memerintah dari 788 sampai 748 sebelum Masehi. Segel itu dibeli di pasar Baduy dengan harga yang murah beberapa dekade yang lalu. Pada saat yang sama, sebuah firma yang mengkhususkan diri dalam mendeteksi pemalsuan karya seni menemukan bahwa 16 fragmen gulungan laut mati dalam koleksi Museum Alkitab semuanya adalah pemalsuan modern. Museum ini mendapat pujian atas penyelidikannya yang menyeluruh, dan sekarang memajang barang palsu tersebut dengan sebuah pameran yang berfokus pada masalah pemalsuan. Ada lebih dari 70 fragmen lain yang mungkin dipalsukan yang telah ditawarkan kepada para kolektor evangelis sejak 2002. Sisa-sisa pemerintahan Manasye. Penemuan sisa-sisa istana yang mungkin milik Raja Manasye,
penguasa dalam 2 Raja-Raja pasal 21 yang melakukan banyak kejahatan di mata Tuhan menyakiti hatinya dan memimpin orang-orang untuk melakukan lebih banyak kejahatan daripada yang telah dilakukan bangsa-bangsa yang Tuhan hancurkan di hadapan orang-orang Israel. Secara dramatis memperluas pemahaman para arkeolog akan pemerintahan Raja-Raja Yehuda di kemudian hari. Reruntuhan tersebut terletak di kawasan untuk jalan-jalan Armon HaNatzif, sebuah situs yang menghadap ke Bukit Bait Suci dan kota tua Yerusalem dari selatan. Pahatan batu proto-Eulian dikaitkan dengan bangunan kerajaan pada periode kuil pertama. Struktur tersebut berasal dari 55 tahun pemerintahan Manasye yang mengambil alih kerajaan selatan dari ayahnya Raja Hizkia. Beberapa blok jauhnya dekat kedutaan besar Amerika Serikat yang baru dibangun. Para arkeolog juga menemukan sisa-sisa dari gudang yang besar. Ini diyakini sebagai fasilitas distribusi makanan terpusat dan mungkin juga berfungsi untuk penyimpanan kelebihan pertanian. Penemuan itu berasal dari periode yang sama. 1 dekade lalu, para arkeolog menemukan sisa-sisa dari sebuah istana dan pusat administrasi di dekatnya, di Ramat Rachel. Penerbitan laporan penggalian tahun ini dikombinasikan dengan penggalian baru, menunjukkan kepada para ahli bahwa daerah di sepanjang jalan menuju Bethlehem ini adalah pusat kegiatan utama bagi para penguasa kerajaan Yehuda di kemudian hari. Sekian video kali ini. Terima kasih buat yang sudah nonton dan dukung channel ini. Ingat videonya di like dan di share. Juga berikan komentar kalian. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tuhan memberkati.